Halo, shalom anak-anak. Apa kabar kalian? Miss berharap kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Untuk minggu ini kita sudah masuk di tema 4. Subtema 1 yaitu tentang pengamalan dan sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama Pancasila. Seperti apa itu sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Yuk kita saksikan video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada materi PPKN. Simak videonya dengan baik. Materi PKN yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Kedua, contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sub-sub tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila? Yuk kita cari tahu. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun makna sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Pengaturan setiap tingkah laku warga negara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan tertuang pada kitab suci masing-masing agama. Kitab suci ini digunakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, agar mereka dapat berjalan di jalan yang lurus. Makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk atau memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan hatinya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan atau pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bertugas untuk menjaga semua yang Tuhan berikan di dunia ini. Keempat, yaitu toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Karena di Indonesia setiap warga negaranya memiliki agama yang berbeda, maka perlu adanya toleransi antar umat beragama, sehingga
Setiap warga negara dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman. Submateri yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kedua, menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Hal ini tertuang pada kitab suci pada masing-masing agama. Karena tadi telah dijelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban setiap umat beragama juga tertuang pada masing-masing kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ketika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kedamaian yang ada di muka bumi. Selanjutnya yaitu bersikap jujur. Jujur artinya berkata dan perilaku. Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya. Seseorang yang bekerja dengan jujur tidak pernah berkata bohong dan berbuat curang. Jika tidak merasa mampu, ia akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jika mampu, ia akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sikap selanjutnya yaitu memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, setiap perilaku dilandasi iman dan takwa. Dengan berpedoman pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Tugas yang pertama yaitu tuliskanlah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna sila pertama. Kalian tuliskan contoh perilakunya sebanyak 8 contoh perilaku. Tugas yang kedua yaitu tuliskanlah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Di sini Ibu memberikan 2 contoh perilaku. Pada gambar pertama yaitu perilaku ketika orang sedang mencuri. Sedangkan pada gambar kedua yaitu perilaku ketika kita akan memulai pembelajaran dengan cara berdoa. Tuliskan pendapatmu terhadap masing-masing gambar. Kemudian tuliskan pula alasannya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, anak-anak sudah saksikan video yang tadi Miss berikan. Besok saat Zoom meeting kita bisa bahas bersama materi ini dan tugas yang sudah Miss berikan ya. Tetap sehat, semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan Yesus memberkati.